Halo, assalamualaikum. Berjumpa kembali di channel Siwar TV. Anies larang restoran gelar live music selama Ramadan. Apa hubungannya? Ditulis oleh Ayas. Anies memang kerap membuat kebijakan yang terkesan mengada-ngada dan sama sekali tidak urgent. Hal ini disebabkan Anies kurang berkompeten dalam memimpin sebuah provinsi, sehingga dia tidak punya visi jelas hendak membawa DKI Jakarta kemana. Kali ini, Anies membuat kebijakan yang cukup aneh dan seharusnya tidak perlu dibuat kebijakan karena sama sekali tidak urgent. Anies Baswedan membuat aturan pengetatan pada operasional restoran atau rumah makan dan kafe. Salah satunya dengan melarang pengelola menggelar acara live music selama bulan Ramadan. Sebelum aturan baru pembelakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di bulan Ramadan, kegiatan live music di kafe dan restoran masih dibolehkan dengan catatan alat musik yang dimainkan adalah akustik bukan elektronik. PLT Kepala Bidang Industri Pariwisata Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Disparekraf DKI, Dedi Sumardi menyebut, kebijakan itu telah diatur dalam Keputusan Gubernur atau Kepgub nomor 434 tahun 2021 dan SK Disparekraf nomor 313 tahun 2021. Jika pengelola tetap ngotot menggelar live music, maka Dedi menyebut pihaknya sudah menyiapkan sanksi sesuai dengan pergub itu. Untuk pelanggaran pertama, pihaknya akan memberikan peringatan tertulis. Kemudian, jika mengulanginya, maka dilakukan penghentian sementara kegiatan selama 3 hari. Terakhir, jika masih mengulang pelanggaran, maka dikenakan denda administratif, paling banyak 50 juta rupiah. Jujur, saya kurang begitu mengerti kenapa sebelum Ramadan live music masih diperbolehkan digelar, tapi ketika Ramadan tidak diperbolehkan. Apakah ada hubungannya antara live music dengan bulan Ramadan? Apakah ketika bulan Ramadan tidak boleh bermain musik? Saya belum menemukan alasan logis kenapa live music dilarang digelar di restoran. Apakah untuk menghormati bulan Ramadan atau untuk mencegah penyebaran COVID-19 atau justru alasannya bukan itu? Namun kalau untuk mencegah penyebaran COVID-19, tidak perlu ada aturan khusus melarang live music. Sekalian aja membuat aturan larangan makan di tempat, siapapun yang makan di restoran harus dibawa pulang. Atau membatasi jumlah pengunjung restoran. Atau bisa juga cukup dengan membatasi jam operasional, tidak perlu melarang live musiknya. Sebab ada atau tidak ada live music tak akan terlalu berpengaruh terhadap jumlah pengunjung restoran. Tujuan utama orang datang ke restoran buat makan, bukan buat nonton live music. Live music hanya sekedar selingan saja ketika sedang makan. Kalau itu alasannya, maka tidak relevan ketika sebelum bulan Ramadan diperbolehkan, ketika bulan Ramadan dilarang. COVID-19 tidak hanya ada di bulan Ramadan, bulan apapun ada COVID-19. Jika alasannya untuk menghormati bulan Ramadan, alasan itu juga kurang tepat dan kurang relevan. Ramadan tidak akan terganggu dengan live music di restoran. Terkadang meskipun bulan Ramadan ada juga stasiun televisi yang menggelar live music. Kegiatan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran tidak akan terganggu dengan suara live music di restoran. Lagi pula tidak semua pengunjung restoran itu beragama Islam. Live music sama sekali tidak berpengaruh apa-apa terhadap bulan Ramadan. Umat Islam tetap bisa beribadah secara khusyuk dan maksimal. Lebih-lebih kalau ditampilkan saat live music adalah musik gambus seperti lagu-lagu Sabian. Justru relevan dengan momen Ramadan dan membuat Ramadan semakin semarak. Non-muslim juga tidak keberatan mendengarkan musik gambus. Belum lagi soal denda yang cukup besar. Di tengah kondisi ekonomi sulit karena pandemi COVID-19, denda sebesar 500 juta tentu terhitung besar. Hal itu malah semakin membuat pengusaha restoran susah. Belum lagi soal lari kemana uang denda 50 juta nanti. Apakah masuk ke kas DKI Jakarta atau masuk kantong pribadi? Alih-alih membuat kebijakan yang mengada-ngada dan tidak urgent, lebih baik Anies merealisasikan janji-janji kampanye dulu. Rumah DP 0 rupiah yang menjadi program unggulan seharusnya diselesaikan, bukan dibiarkan mangkrak tidak banyak yang beli. Alih-alih memberlakukan denda kepada restoran yang nekat menggelar live music, lebih baik Anies berhemat, tidak buang-buang anggaran untuk hal yang tidak penting seperti tugu sepeda. Lebih baik jika kas DKI masih banyak, bisa digunakan untuk bansos. Lebih baik uang operasional gubernur yang jumlahnya cukup besar, sebagian disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Bagaimana menurut Anda? Silakan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Siwar TV pamit, sampai jumpa. Wassalam.